Katanya lah danger. Gambarnya Bagas babi ganas. Mungkin di sini ada babi. Oh iya bener, ada suaranya. Kayaknya di bawah. Hari ini kita lagi berada di base camp Gunung Kembang via Blembem. Jadi hari ini cuman kita aja yang daki ke Gunung Kembang. Sepi banget, nggak ada orang lain selain kita. Jadi kita di jalur bakal cuman bertujuh. Ikuti terus perjalanan kita. Selamat menonton. Kelihatan ya, maaf ya. Wah, anak. Wah, mantap. Turun guys. Aku sik weh. Oke, gojek bojone dhewe-dhewe. Iya, ngomongin ceritanya. Gak apa ya. Iya, nanti di atas kita cari yang rata, Mbak. Apa di sini cari yang rata aja, Mbak? Gak usah, itu di atas. Oh, di atas itu. Manasan sik weh. Kaku apa? Wah, Amel ninggal tak? Aduh, aku. Oh, apa geleme ninggal ditinggal ra gelem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita nanjak lagi ya hari ini. Tanggal 14 November, hari Kamis. Kita bertujuh, aku sama temanku bertujuh. Lainnya pada pasangan, aku nggak sendiri. Naik ke Gunung Kembang. Di ini kita cuman bertujuh ya, karena tadi rombongan lain tuh nggak ada. Ini kita baru aja sampai di, baru naik sih, naik dari Istana Katak. Baru naik Istana Katak, dan ini katanya jalurnya baru ya, aku kurang paham sih. Ini naik dari Istana Katak jam 15.13, jam 3 lebih 13 menit. Ikuti terus perjalanan kita. Ini langsung ketemu jalur dari Batu. Let's go. Ngarep video nggak boleh lemes dong. Iya kak lemes.
Kita baru sampai di Kandang Celeng. Ini ketinggian masih di 1790 mdpl ya. Dan sekarang masih jam 15.46. Berarti ya sekitar setengah jam sampai sini dari Istana Katak tadi. Ini aku duluan, teman-temanku masih di belakang. Jalurnya dari tadi masih batu ya, tapi mulai ini udah mulai masuk hutan. Aku belum pernah lewat sini, ini baru pertama kalinya aku lewat sini. Baru pertama kali juga ke Gunung Kembang dan lewat Belembem ini. Ini kayaknya mulai nanjak, kalau tadi aku masih agak landai lewat jalan. Ya gitulah. Tuh teman-temanku baru kelihatan masih di bawah. Aku lanjut duluan aja. Buat pendakian kali ini aku sebenarnya kurang persiapan ya, terutama fisik. Aku gak olahraga sama sekali, jogging pun enggak. Dari terakhir aku pendakian Gunung Butak itu belum jogging sama sekali. Waktu mau mendaki Gunung Butak itu juga aku nggak jogging sama sekali. Jadi mungkin fisik mulai agak kerasa ya, capeknya lumayan kerasa ini. Padahal baru nanjak dikit, makanya aku irit-irit banget tenaga sama kondisi fisikku. Kalau sekiranya berat aku bakal berhenti istirahat. Dan kita akhirnya memasuki area hutan. Dan ini lumayan lebat ya. Jalurnya tuh masih tanah, ada sedikit anak tangga dan tanahnya basah banget. Sampai sejauh ini sih belum ada tanda-tanda licin, sama sekali nggak ada. Walaupun tanah tapi masih keset. Dan banyak banget serangga ya, lalat. Oh, mungkin di sini banyak pohon atau buah mungkin karena masih dekat sama kebun juga ya. Tadi kan masih lihat kebun. Lumayan mengganggu nih serangganya. Jalurnya ini ternyata masih bagus banget ya, bagus banget jalurnya, masih alami lah, kelihatan banget masih alami. Padahal kukira tuh Kembang itu gunung yang ramai, tapi jalurnya masih bagus banget. Agak heran juga sih. Dan habis naik dari Kandang Celeng tadi, jalur lumayan mulai licin ya. Beberapa kali kepleset, untungnya cuman kepleset dikit. Dan tanjakannya juga mulai terjal sedengkul-dengkul lah. Kita gas aja, lanjut. Kita udah sampai di pos Paleman, sampai
pos Palman. Ini jam 16:01, anggap aja jam 16 atau jam 4, 15 menit dari portal kandang celeng tadi. Ini kabutnya mulai turun ya, dan ini pohonnya gede, bagus banget. Paleman. Sering banget ya kalau di gunung lihat daun yang gerak sendiri kayak gini. Ini dari tadi loh, sama sekali nggak berhenti. Kayaknya nggak ada angin loh, tapi kok bisa gerak terus ya dari tadi. Mungkin teman-teman ada yang tahu kenapa, bisa tulis di komen ya, soalnya aku benar-benar nggak tahu. Nggak ada angin. Oh, udah baru mulai berhenti. Syahdu sekali teman-teman, di hutan ini sendirian. Teman-temanku masih di belakang. Kemungkinan ini pohonnya tumbang gara-gara angin ya. Ini masih baru banget kayaknya. Ini habis dipotongin dahannya, dan udah gede banget dahannya. Kalau kata Mas yang di basecamp tadi, di basecamp tadi kita dapat info beberapa hari ini anginnya kencang banget. Tapi kalau sekarang lagi nggak berangin sih. Cuman tadi di basecamp dapat info kayak gitu. Mungkin gara-gara angin gede juga ini tumbang, habis itu dipotongin. Sampai di pos Liliput. Sebenarnya aku belum ngecek ya jalur-jalurnya itu lewatin pos apa aja. Tapi ini kita sampai di pos Liliput jam 16:10 dari pos Palman. Tadi sekitar 10 menit sampai sini. Lumayan dekat. Kita lanjut aja langsung. Soalnya ini masih dalam hutan dan serangganya masih banyak banget nih. Aku outfitnya mungkin agak salah ya, harusnya aku pakai celana panjang karena aku belum tahu soalnya kalau di sini bakal banyak banget serangga. Otomatis banyak serangga karena kita di tengah hutan. Ini aku pakai celana pendek, tapi nggak apa-apa. Serangganya itu cuman ngeroyok tapi nggak gigit. Untungnya itu sih masih aman. Kita baru sampai di ekor naga ya. Nggak tahu ini pos atau bukan, nggak ada tulisan pos tapi tulisannya ekor naga. Kita minum dulu.
lumutnya banyak banget ya di batang-batang pohon tuh. Pohon-pohon yang gede lumutnya ada banyak banget. Mulai kebuka ya, vegetasinya mulai kebuka. Hutannya tadi yang rimbun banget sekarang mulai kebuka, masih rimbun tapi nggak serimbun atau senutup tadi tuh nutup banget. Dan serangganya tadi banyak banget, sekarang mendingan. Serangganya itu ternyata lebah. Tadi sesekali 2 kali aku digigit kakiku, tapi harusnya nggak masalah sih. Lebah kecil. Tarik nafas dulu, mumpung serangganya nggak terlalu banyak. Sampai di Sabana 1 camp area. Ini bisa buat ngecamp ya kayaknya. Tempatnya cuma segini tapi kecil, panjang. Ini sampai Sabana 1 jam 16.50, mau jam 5, hampir 16.50. Berarti dari Istana Katak jam 3.14 sampai sini 16.50, hampir 2 jam. Nggak nyampe sih 2 jam, 1,5 jaman. Ini aku lanjut aja. Tadi lensaku sempat error, untung sekarang udah bener lagi. Nggak tahu kenapa lensaku ini kalau kena udara dingin agak bermasalah. Kalau bodinya sih, kameranya sih nggak masalah, cuman lensanya itu sering error, sering macet dia. Kita sampai di Sabana 2 jam 16.59, cuman 10 menit dari Sabana 1. Dan di sini ada tandanya ya, ada peringatannya lah, danger. Gambarnya Bagas, babi ganas. Mungkin di sini ada babi. Oh iya bener, ada suaranya. Kayaknya di bawah. Dengar nggak ya tadi? Masuk kamera nggak kira-kira suaranya? Pantesan dia ada tulisan danger, emang bener-bener danger berarti. Nggak boleh terlalu lama di sini, jadi kita langsung aja naik. Naik dari Sabana 2 ini tanjakannya lumayan curam ya, dan agak licin. Tanah setapak tapi licin. Sindoro, mantep banget Sindoronya. Kita memasuki hutan lagi ya, gelap. Setelah turun masukin hutan, kita masuk di vegetasi yang gelap lagi. Memasuki pos Kreo. Tadi habis masuk ke vegetasi yang gelap tadi, ternyata nggak gelap terus, tapi kayak gini, mulai kebuka. Terus masuki pos Kreo.
lanjut lagi. Jam setengah 6 akhirnya aku sampai di camp area, yaitu Bungkeng Sunrise Camp. Sampai sini aku langsung makan bekal yang aku bawa, cuman gak sempet aku videoin soalnya lensaku kali ini bener-bener gak bisa berfungsi. Jadi mulai dari sini aku bakal take video, ngambil gambar pakai handphone. Mungkin kualitasnya nggak sebagus yang tadi ya gambarnya, karena mulai dari sini aku pakai kamera handphone. Setelah makan aku sempet nyoba nanjak sebentar, cuman nggak sampai puncak, tapi aku batalin. Akhirnya aku balik lagi ke Sunrise Bungkeng, terus langsung diriin tenda buat ngejar tenda bisa berdiri sebelum gelap. Kabur neng anu. Nembak balik. Lalu paginya kita nggak summit pagi banget ya, jadi kita nikmati sunrise di sekitar tenda. Soalnya sunrise-nya juga nggak begitu kelihatan. Jadi kita manfaatin waktu buat bikin kopi sambil nyemil, makan dulu dikit di tenda. Setelah kira-kira cukup baru kita jalan nanjak. Dan puncaknya itu nggak jauh ya dari Sunrise Camp Bungkeng tadi, paling cuman 5-10 menit. Terus sampai di puncak ternyata udah banyak banget orang, mereka pada TikTok mungkin, soalnya aku nggak lihat tenda selain tenda milik kita di situ.
dan ada juga yang nanjak dari jalur sebelah. Yang nanjak dari jalur kita kayaknya cuman dikit. Dan di puncak itu viewnya Gunung Sindoro mantep banget. Di puncak kita cuman foto-foto sebentar bareng-bareng sambil liatin teman-temanku bikin konten. Terus aku turun balik ke sunrise camp duluan, yang lain pada belakangan. Mereka pada mau main ke sabana, aku mau masak-masak aja di tenda. Awe mbawe, awe mbawe. Oh iya harusnya. Oh, kan di puncak. Oh, itu. Karena airku udah mau habis, aku putusin buat turun ke sabana buat ngambil air. Tapi ternyata sampai di penampungan air itu banyak berudu, jadi aku nggak jadi ambil airnya. Aku pakai air yang ada aja. Aku balik lagi, jadi nggak jadi ku isi, soalnya airku juga masih lumayan sebenarnya, masih lumayan banyak. Jadi aku balik lagi ke atas ke sunrise camp, baru masak lagi. Pengennya utuh nak mie. Iya, aku pengen utuh. Lagi jus diremok. Oke. Setelah semuanya udah pada puas main di sabana sama di puncak, dan kita udah makan-makan di tenda, akhirnya kita putusin buat turun. Teman-temanku turun duluan karena mereka jalannya pelan ya, soalnya mereka berpasang-pasangan yang bikin pelan, sedangkan aku sendiri. Kalau aku bawa pasangan mungkin juga bakal pelan banget seperti mereka. Akhirnya aku nyusul mereka turun, dan sampai di sini aja videoku. Terima kasih udah nonton, ikuti terus perjalananku dan nantikan perjalananku selanjutnya. Karena lensaku belum bener, jadi aku bakal tunda dulu buat nanjak-nanjaknya. Aku mau benerin lensa dulu kamera, karena kalau nanjak nggak sekalian konten kayaknya sayang. Jadi ya, sampai jumpa lagi di videoku berikutnya. Terima kasih.